Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Narju an takunu bi khairin wa sihhatin jayyidah. Nahnu al-an ma zilna fi darsil awal fi liqa'i tsalits. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ustadz berharap semoga kalian semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu. Sekarang kita masih ada di pelajaran yang pertama untuk pertemuan yang ketiga. Jadi ini merupakan kelanjutan dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu pertemuan yang kedua, dan sekarang ini adalah pertemuan yang ketiga untuk pelajaran yang pertama. Hayya nabda darsana bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa narju minallahi tabaraka wa ta'ala an nanala al-baraka al-katsirah bi qiraati al-basmalati hadhihi. Amin ya mujibas sa'ilin. Kal'adah, qabla an nabda'a darsana aqra'u lakum syi'ran muhimman lakum jami'an katalabah. Wa syi'ru yaqul turidina idrakal ma'ali rakhisatan wala budda duna syahdi min ibarin nahli. Seperti biasanya sebelum memulai pelajaran, Ustadz akan bacakan sebuah syair yang sangat penting sekali buat kalian sebagai pelajar, sebagai persepsi sekaligus sebagai motivasi buat kalian semuanya. Di mana syair ini dikatakan oleh seorang penyair kepada dirinya sendiri, yang mana ingin enak tetapi tidak mau susah. Dia mengatakan kepada nafsunya, wahai nafsuku, engkau menginginkan al-ma'ali, kedudukan yang tinggi, rakhisatan, dengan harga yang mudah, dengan harga yang murah. Maka itu tidak mungkin. Kedudukan yang tinggi tidak mungkin didapatkan dengan harga yang murah. Bagi seorang pelajar, kedudukan yang tinggi seperti mendapatkan ranking pertama di kelas, menjadi kebanggaan bagi guru dan teman-temannya, itu tidak mungkin didapatkan dengan harga yang murah. Mana buktinya? Buktinya adalah wala budda duna syahdi min ibarin nahli. Bahwa orang yang ingin mendapatkan madu langsung dari sarangnya, maka dia harus siap merasakan sakitnya sengatan lebah. Jadi sengatan lebah itu gambaran dari berbagai macam hambatan dan rintangan bagi seseorang untuk mendapatkan al-ma'ali, kedudukan yang tinggi. Nah, hambatan itu bagi seorang pelajar seperti malas, ya, suka nunda pekerjaan dan tugas. Kalau kalian bisa mengalahkan semua hambatan itu, maka kalian berhak untuk mendapatkan al-ma'ali, kedudukan yang tinggi, ya. Misalnya senantiasa dapat nilai bagus, dapat ranking di kelasnya, kemudian menjadi kebanggaan bagi guru dan teman-temannya. Sebuah syair yang sangat luar biasa, yang kalian apabila mampu mempraktekannya, maka insya Allah kalian akan sukses dalam belajar kalian. Jadi al-an wasalna ila qaimatid dars. Sekarang kita sampai kepada menu pelajaran kita kali ini. Ya, seperti biasanya, al-qaimatul ula, menu yang pertama adalah maudhu ataupun tema. Al-qaimah ats-tsaniyah hadafut tadris. Menu kedua adalah tujuan pembelajaran. Al-qaimah ats-tsalitsah madatut tadris. Menu yang ketiga adalah materi pembelajaran. Al-qaimah ar-rabi'ah tadribat wa wajibat.
Menu yang keempat adalah latihan dan tugas. Wal qaimah al-khamisah in'ikas. Adapun menu yang kelima adalah refleksi. Nabda minal qaimatil ula, kita mulai dari menu yang pertama, ala wahya maudhu, yaitu tema. Tema pelajaran kita pada pertemuan kali ini berkaitan dengan masalah al-adad. Al-adad dimakna bilangan. Kemudian yang berikutnya kitabatu ba'dil hurufil hijaiyah. Menulis sebagian huruf hijaiyah. Itulah tema pelajaran kita kali ini. Jadi, al-an wasalna ila al-qaimah ats-tsaniyah, kita sampai kepada menu yang kedua, ala wahya hadafut tadris, tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita? Setelah proses pembelajaran, maka diharapkan peserta didik dapat menguasai materi pokok pelajaran yang meliputi. Awalan yang pertama, dapat menyebutkan dan menulis bilangan dalam bahasa Arab 1, 2, dan 3. Tsaniyan yang kedua, dapat menulis dengan baik dan benar sebagian huruf hijaiyah, yaitu ba dan sin. Baik yang di awal, di tengah, di akhir maupun yang berdiri sendiri. Tsalisan yang ketiga, dapat mengerjakan latihan atau tugas yang berkaitan dengan materi pembelajaran, dan yang tidak kalah penting, diharapkan kalian bisa memiliki sikap disiplin, santun, dan percaya diri. Jadi, al-an wasalna ila al-qaimah ats-tsalitsah. Sekarang kita sampai kepada menu yang ketiga, ala wahiyya maddah at-tadris, yaitu materi pembelajaran. Nabda min al-madah al-ula, kita mulai dari materi yang pertama, ala wahiyya al-adad. Jadi materi pembelajaran kita yang pertama ini berkaitan dengan masalah al-adad. Al-adad dimakna bilangan, dan sebagai permulaan kita akan membilang angka 1, 2, dan 3. Ungzuru ila asy-syasyah, silakan dilihat ke layar. Huna salasu suwar, ya, ada 3 gambar. As-suratul ula tadullu ala adad wahid. Ya. Gambar yang pertama itu menunjukkan angka 1. Was-surah ats-tsaniyah tadullu ala adad isnani. Adapun gambar yang kedua itu menunjukkan bilangan 2. Was-surah ats-tsalitsah, dan gambar yang ketiga tadullu ala adad tsalasah. Gambar yang ketiga menunjukkan bilangan 3. Jadi 1 bil arabiyyah wahidun. 1 bahasa Arabnya adalah wahidun. 2 bahasa Arabnya adalah isnani. 3 bil arabiyyah salasatun. Ya. Al-an naqra jama'atan tutabi'una qiraati. Sekarang dibaca bersama-sama. Ikuti bacaan Ustaz. Wahidun, isnani, salasatun. Hadhil a'dad bil arqam, ini adalah bilangan dengan angka, ya. Angka 1, angka 2, angka 3. Wa hadhil a'dad bil huruf. Dan ini adalah bilangan-bilangan dengan huruf. Wahidun, 1, isnani, 2, salasatun, 3. Al-madah allati ba'daha, materi yang berikutnya adalah kitabatu ba'dil hurufil hijaiyah. Menulis sebagian huruf hijaiyah. Di sini kita akan menulis 2 huruf. Awalan ba. Huruf pertama yang akan kita tulis adalah huruf ba. Wa huna ba'dul kalimat fiha harba.
Di sini ada beberapa kata atau kalimat yang di dalamnya ada huruf ba-nya. Aqra'u lakum hadhil kalimat Basim Abdullah Pakistaniyun Al-Maghribu. Naqra jama'atan, baca bersama-sama. Basimun Abdullah Pakistaniyun Al-Maghribu. Coba kalian perhatikan di sini Basim. Basim di sini ada huruf ba, ya. Ba di awal kalimat bersambung dengan sesudahnya, yaitu huruf alif. Ini contoh penulisan huruf ba yang ada di awal dan bersambung dengan huruf yang sesudahnya. Kemudian Abdullah. Ini contoh penulisan huruf ba yang ada di tengah, bersambung dengan sebelumnya huruf ain dan huruf sesudahnya yaitu dal. Abdullah. Kemudian Pakistaniyun, contoh penulisan ba di awal kalimat bersambung dengan sesudahnya, yaitu alif. Kemudian Al-Maghribu, contoh penulisan huruf ba di akhir yang berdiri sendiri. Mafhum? Jelas ya? Al-ibadah berikutnya adalah kitabatu harf sin. Cara penulisan huruf sin, ya. Huna ba'dul kalimat fiha harf sin. Di sini ada beberapa kalimat yang di dalamnya ada huruf sinnya. Ya, Ustaz bacakan al-mudarris assalamu Pakistaniyun Basim Andunisiyun Sahlan. Naqra jama'atan, baca bersama-sama. Al-mudarrisu assalamu Pakistaniyun Basim Andunisiyun Sahlan. Al-mudarrisu, kalau kalian perhatikan di sini huruf sin ada di akhir kalimat berdiri sendiri, ya, tidak bersambung dengan sebelumnya. Karena kita tidak mungkin menggabung antara ro dan sin. Assalamu, contoh penulisan huruf sin yang ada di tengah bersambung dengan sebelumnya, yaitu huruf lam, dan bersambung dengan huruf sesudahnya, yaitu lam juga. Assalamu. Pakistaniyun, contoh penulisan huruf sin yang ada di tengah, ya, bersambung dengan sebelumnya huruf kaf dan sesudahnya huruf ta. Kemudian basimun, ya, ini juga contoh penulisan sin di tengah tidak bersambung dengan sebelumnya karena sebelumnya huruf alif. Tidak mungkin digabung, ya, antara alif dengan sin. Kebetulan di sini ba-nya panjang, basim, tetapi bersambung dengan sesudahnya yaitu huruf mim. Andunisiyun, contoh penulisan huruf sin di tengah bersambung dengan sebelumnya yaitu ya dan sesudahnya huruf ya juga. Kemudian sahlan, contoh penulisan huruf sin yang ada di awal bersambung dengan sesudahnya yaitu huruf ha. Mafhum? Jelas. Al-an wasalna ila al-qaimah ar-rabi'ah ala wahya tadribat wa wajibat. Sekarang kita sampai ke menu yang keempat, yaitu latihan dan tugas. Guna ba'du at-tadribat wa wajibat. Di sini ada beberapa latihan dan tugas. Nabda min at-tadribil awal, kita mulai dari latihan yang pertama. Perintahnya adalah uktub. Jadi di sini kalian diminta menulis bilangan dengan huruf. Di sini ada bilangan dengan angka 1, 2, 3. Silakan kalian tulis bilangan dengan huruf di bawahnya. Misalnya 1 wahidun, 2 apa, 3 apa. Mafhum ya? Jadi at-tadribu tsani, perintahnya adalah akmil biwad'il harfil munasib. Lengkapilah dengan menuliskan huruf yang sesuai pada titik-titik ini, ya. Jadi di sini ada huruf yang dihilangkan, silakan dilengkapi
antara ba dan sin. Kira-kira di sini hurufnya apa? Di sini hurufnya apa? Di sini apa? Dan di sini apa, ya. Jadi silahkan dilengkapi dengan huruf yang sesuai pada titik-titik ini merupakan huruf yang dihilangkan. At-tadrib as-salis, latihan yang ketiga, perintahnya adalah uktub raqmal kalimah al-munasibah fil faraq. Tulis nomor kalimat yang sesuai fil faraq di lingkaran. Di sini diberikan contoh misalnya Abdullah. Pilihan jawabannya ustadzun, tilmidun, atau mudarris. Jadi untuk menjawab latihan 3 ini, kalian harus merujuk kepada pertemuan yang pertama, yaitu teks percakapan. Dari teks percakapan itu kita akan tahu bahwa Abdullah itu adalah tilmidun, seorang murid, bukan ustadz, ya, bukan ustadz atau mudarris, ya. Nah, ini kalian terapkan pada soal yang kedua. Basim tilmid. Nah, berdasarkan teks percakapan pada pertemuan yang pertama, Basim itu murid dari mana? Atau murid mana? Pakistaniyun, Pakistan, Saudiyun, Saudi Arabia, atau Indonesian, ya. Jadi lihat kembali teks percakapan untuk memastikan apakah Basim itu murid Pakistan, Saudi Arabia, ataukah Indonesia. Seandainya dia adalah murid Pakistan, maka tulis angka 1 di sini. Kalau dia murid Saudi Arabia, tulis angka 2 di sini di lingkaran. Kalau dia murid Indonesia, tulis angka 3 di lingkaran. Mafhum? Baik. At-tadrib ar-rabi', latihan yang keempat, perintahnya adalah sil baina ibaratil majmu'ah alif wa ma yunasibuha min ibaratil majmu'ah ba. Artinya hubungkan antara ungkapan-ungkapan yang ada pada kelompok alif ini dengan yang sesuai pada ungkapan yang ada pada kelompok ba, ya. Fi qaimati alif, pada kelompok alif, huna arba ibarat, ada 4 ungkapan. Al-Ustad, Basim, Ahlan Ahmad, Assalamualaikum. Fi qaimati ba, pada kelompok ba, kadzalika huna arba'u ibarat, ada 4 ungkapan juga, yaitu ahlan wa sahlan Hasan, waalaikumsalam, Pakistaniyun, tilmidun, Indonesian. Di sini diberikan contoh al-ustadzu Pakistaniyun, ya, dihubungkan antara al-ustadz dengan Pakistaniyun dengan garis. Silakan untuk yang berikutnya, Basim, Ahlan Ahmad, Assalamualaikum, hubungkan dengan garis untuk jawaban yang sesuai pada kelompok ba. Mafhum? Jelas, ya? Jadi ada 4 latihan dan tugas yang harus kalian kerjakan. Al-an wasalna ila al-qaimah al-khamisah, kita sampai kepada menu yang kelima, ala wahiyya inikas atau refleksi. Awalan yang pertama, bilangan 1 adalah wahidun, 2, ifnani, 3, salasatun. Sanian yang kedua, huruf ba dan sin harus diucapkan, dibaca, dan ditulis dengan baik dan benar, sesuai dengan makhrajnya dan sesuai dengan kaidah penulisan huruf dalam bahasa Arab yang tadi sudah Ustaz jelaskan, ya. Salihan yang ketiga, seseorang akan mendapatkan hasil sesuai dengan kepayahan yang ia lakukan. Rabi'an, dengan mengerjakan latihan atau tugas akan memperkuat pemahaman terhadap materi pelajaran. Khamisan yang kelima, pelajaran berikutnya adalah pelajaran yang kedua yang bertemakan tilmidun jadidun, yang berarti murid baru. Karena
pelajaran kita pada pertemuan kali ini sudah selesai. Marilah kita hari dengan bersama-sama membaca hamdalah yang diikuti dengan doa kafaratul majlis. Kita baca bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naktafi bihadza al-qadar wa ila liqa fil waqtil qadim insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.